Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal amma ba'd. Fayang ibadallah, kesempatan hari ini kita akan bicara tentang ibadah. Ibadah di tengah-tengah wabah COVID-19. Tentu sebelum kita berbicara, hati dan jiwa kita akan berucap marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Siapa yang tidak merindukan Ramadan? Siapa yang tidak merindukan bangun di tengah malam, sholat tahajud bersama? Dan siapa yang tidak merindukan sahur bersama, puasa bersama, kemudian buka puasa bersama, dan tarawih bersama? Semarak Ramadan begitu muncul di antara kita. Masjid bergemuruh dengan suara membaca Al-Quran. Tetapi hari ini menjadi berbeda. Ketika muncul COVID-19, ritualitas ibadah kita menjadi berubah. Ayo, social distancing, menjaga jarak di antara kita semuanya menjadi faktor utama untuk tidak terjadinya penular di antara yang lain. Bukan ibadahnya yang dilarang, saudara. Bukan sholatnya yang dilarang, bukan tarawehnya yang dilarang. Tetapi yang dilarang adalah berkumpulnya orang-orang di suatu tempat, termasuk di pasar, termasuk dalamnya di masjid. Sebenarnya bukan urusan kita berbicara tentang bagaimana caranya untuk beribadah. Karena ternyata kita bukan meniadakan ibadah. Lihat, puasa as-shaum lugutan wal imsak. Wal istilah imsak wa anil muftiratis shaum tulil fajr ila ghurubi syamsi. Menjaga dari yang membatalkan puasa dari pagi sampai sore. Kalau urusan kayak begini kan gampang. Yang sulit adalah bagaimana caranya supaya ibadah kita, amalan-amalan kita tidak hilang lantaran adanya COVID-19. Ulama begitu peduli, negara begitu peduli. Ulama tidak egois mengajak umatnya, mengajak murid-muridnya untuk ibadah ta'abud kepada Allah. Tetapi lebih lebat lagi adalah menghindari, menjaga jangan sampai umat meninggal atau sakit. Toh syarat ibadah, saudaraku, adalah ad-dararu yuzal. Syarat perbuatan baik, syarat ibadah, syarat sholat, syarat taraweh adalah sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Saya jadi ingat pernah di YouTube, di WhatsApp itu viral. Ada orang berdiri sholat dengan yang lainnya, ada imam, ada makmum lengkap. Tiba-tiba satu jatuh, blok. Jatuh, apa yang terjadi? Ternyata sang imam, sang makmum, dan yang lainnya yang ada di kanan kiri meneruskan sholatnya sampai selesai. Apa jawaban para netizen yang lainnya? Subhanallah, mati syahid. Padahal pada saat itu terjadi kedoliman yang hebat, terjadi dosa yang hebat. Apa? Dia sedang egois untuk surganya, untuk ibadahnya, untuk agamanya, tetapi tidak pernah peduli terhadap nyawa orang lain. Bukankah Quran banyak berbicara tentang amanu wa amilus sholihat? Iman digandingkan dengan amilus sholihat. Maka sulit untuk katakan bahwa ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang tahajud, sementara dia tidak melakukan amilus sholihat. Apa amilus sholihat? Jaga jangan sampai nyawa orang lain itu terancam. Ayo dong, pindahkan suasana aura masjid ke dalam rumah kita masing-masing. Dulu imamnya mungkin tetangga, ustadz kita, kiai kita. Sekarang, wahai bapak, ayo jadi imam untuk istrimu, jadi imam untuk anak-anakmu. Tidak bisa ustadz buka Quran, baca ketika sholat. Mungkin karena corona inilah
muncul satu kerinduan yang hebat bagi seorang anak. Ini ayahku yang dulu hanya berangkat pagi pulang sore mencari uang, tapi sekarang sang ayah tampil di depan menjadi imam. Mungkin ini adalah anugerah buat istri kita. Ya Allah, ternyata suamiku tidak hanya imam untuk keluarga, tapi imam untuk sholat. Mungkin juga anugerah bagi para suami-suami yang biasanya menikmati makanan dari hasil membeli online, tapi hari ini, wahai para istri, mereka berkreasi, mereka mencari bagaimana resep-resep untuk memasak, dan 1 bulan full boleh jadi makan dari makanan yang dimasak oleh wanita yang dia cintai. Makanan mana yang paling enak? Tentu makanan yang berasal dan dimasak oleh orang yang paling dia cintai. Sahabatku, Ramadan telah datang. Ramadan telah hadir di hadapan kita semuanya. Marilah kita beribadah. Jangan pernah berpikir bahwa masjid kosong kemudian kita mengatakan tidak mau ibadah. Dan jangan pernah suudzon terhadap ulama-ulama, terhadap pemerintah dengan cara mengatakan kenapa tidak ada ibadah, tidak ada sholat Jumat. Menyelamatkan nyawa jauh lebih utama dibandingkan dengan egoitas dalam keberagamaan kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.